pertama narasumber pertama kami yang mungkin kakak boleh memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Yana Jurina Sembiring. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Oke, yang pertama, bagaimana menurut kakak sistem pendidikan dan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Dan apakah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya untuk sistem pendidikan di Indonesia dan juga perkembangan kurikulumnya itu udah banyak ya mengalami perubahan. Mulai dari penggunaan kurikulum merdeka dan juga terintegritas deep learning yang mana itu memperbolehkan siswa untuk siswanya ini bisa lebih mengeksplor minat dan juga bakat mereka. Tetapi faktanya menurut saya efektivitas dari sistem pendidikan di Indonesia ini belum merata karena itu terlihat dari perbedaan baik dia di kota besar maupun dia di kota yang kecil seperti itu. Jadi contohnya seperti di kota kecil atau kota yang belum memadai teknologi, itu perkembangan teknologinya belum maksimal dan juga sumber daya gurunya itu kan kurang ya. Melainkan kalau misalnya kita lihat di kota-kota, di sekolah-sekolah di kota-kota besar seperti ini, mereka penggunaan teknologinya itu udah bagus, udah maksimal. Jadi menurut saya mungkin itu perlu dievaluasi oleh pemerintah di Indonesia mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, mungkin di selanjutnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah pendapat kakak tentang pergantian kurikulum yang cukup sering terjadi di Indonesia, dan menurut kakak apakah perubahan tersebut membawa dampak positif atau justru menjadi tantangan bagi guru atau siswa? Mungkin kakak bisa berikan contoh atau. Oke, untuk pertanyaan ini menurut saya pergantian kurikulum yang terlalu sering dilakukan atau terlalu sering cepat dilakukan ini sebenarnya membawa dampak positif dan juga membawa tantangan baik pada guru ataupun kepada si muridnya. Karena kan si guru dan si muridnya itu harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Walaupun memang pergantian kurikulum ini diperlukan karena kita kan harus mempersiapkan diri kita di masa depan dan juga kita kan harus memenuhi perkembangan zaman kan, memang diperlukan. Tapi kadang-kadang karena perkembangan kurikulum yang terlalu cepat ini, si gurunya dan muridnya ini kurang mempersiapkan dirinya, apalagi kepada si guru, karena si gurunya itu kalau misalnya dia belum mempersiapkan kurikulum atau mempelajarinya dengan lebih matang, kan dia berarti tidak bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Sebagai contoh nih, misalnya ada pergantian kurikulum, si gurunya ini harus melakukan pelatihan tambahan untuk menyesuaikan kurikulum yang baru supaya pembelajaran dilakukan ini lebih efektif dan siswa. Jadi seperti itu mungkin. Oke, mulai. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, aspek apa dari sistem pendidikan di negara lain yang layak diadaptasi oleh Indonesia? Oke, bisa dijawab ya, Kak? Oke. Tolong diam! Oke. Kamera. Roll and action, mulai. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Menurut kakak, aspek apa dari sistem pendidikan di negara lain yang layak diadaptasi oleh Indonesia? Tunggu deh, salah. Action, mulai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, aspek apa dari sistem pendidikan di negara lain yang layak diadaptasi oleh Indonesia? Mengapa aspek tersebut penting dan bagaimana contoh penerapannya jika diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya pikir Indonesia itu bisa mengadopsi fokus pada kualitas pendidikan guru yang ada di negara Finlandia. Yang mana di negara Finlandia itu profesi guru itu sangat dihargai dan juga calon-calon gurunya itu diseleksi dengan ketat dan juga melalui proses yang panjang. Yang mana akibatnya itu si gurunya itu bisa mempersiapkan pengajaran lebih baik dan juga siswanya itu bisa dapat menerapkan dan juga mendapatkan pelajaran yang lebih optimal. Dan menurut saya kalau misalnya Indonesia bisa menerapkan contoh yang ada di negara Finlandia ini, di mana mereka melalui proses seleksi yang ketat dan juga sesuai, saya pikir pendidikan di Indonesia ini bisa meningkat dan juga bisa berkembang dengan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir, kamera roll and action, mulai. Oke Kak, mungkin terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk
kami pertanyakan mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Makasih. Dadah. Sama-sama seharusnya. Roll and action mulai. Oke Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu. Oke, terima kasih sama-sama semuanya. Hai, hari ini kami lagi bersama narasumber kedua. Kak, boleh dikenalkan nggak namanya siapa, dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Esther Oktaviani Pangaribuan dari Prodi Pendidikan Fisika, Kakak sekarang semester berapa? semester 6. Jadi kak, kami di sini untuk mewawancarai dan memberikan 3 pertanyaan yang akan kakak jawab ya kak. Kami boleh nggak kak menanya langsung pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama kak, bagaimana pendapat kakak tentang sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia saat ini? Menurut saya, sistem pendidikan Indonesia sudah berkembang ke arah yang lebih baik karena pembelajarannya mulai berpusat pada siswa dan mendorong berpikir kritis. Namun, pelaksanaannya belum merata karena masih ada perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan akses teknologi di berbagai daerah. Jadi, menurut saya, pendidikan perlu lebih fokus pada pengembangan keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah agar siswa dapat menghadapi tantangan global. Oke, itu menurut kakak ya kak, tantangan di sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya kak, pertanyaan kedua, apa sih pendapat kakak tentang pergantian kurikulum yang cukup sering di Indonesia? Kalau menurut saya ya, perubahan kurikulum itu wajar agar pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Namun, perubahan sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang matang. Dan juga guru perlu memperhatikan yang cukup dan pelatihan yang cukup, serta sekolah harus siap sehingga perubahan benar-benar meningkat kualitas pembelajarannya, bukan hanya menambah beban administrasinya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya kak. Yang ketiga yaitu aspek apa dari sistem pendidikan negara lain yang layak diadaptasi di Indonesia? Kalau itu, Indonesia dapat mengadaptasikan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa aktif berdiskusi, bertanya, dan menyelesaikan masalah nyata secara langsung. Dan selain itu, pendidikan karakter dan keterampilan hidup juga sangat penting. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi di lingkungan Indonesia. Oke kak, berarti itu pendapat kakak tentang sistem pendidikan di Indonesia ya kak? Iya. Makasih ya kak atas jawabannya dan partisipasinya dalam pertanyaan ini. Iya. Dadah. Halo guys, hari ini kita bersama dengan narasumber yang ketiga. Nah buat abang ya, abang namanya siapa ya? Nama saya Andri Todi Dari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. kamu berapa bang? Saya dari 25. Oke, jadi abang lagi luang waktunya ya bang. Jadi kita di sini mau bertanya sedikit tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di negara luar. Oke, kita punya pertanyaannya ya. Oke, buat abang Andrewan. Oke, jadi pertanyaannya itu tentang bagaimana pendapat abang tentang sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ya saat ini itu mengalami banyak perkembangan. Kalau kurikulum saat ini tuh dia lebih mendorong siswa untuk belajar aktif. Kayak ini untuk apa namanya kurrikulum itu untuk mendorong siswa itu lebih berpikir kritis dan mengembangkan keterampilannya. Tidak cukup? Ya, pertanyaan kedua, apa pendapat abang tentang pergantian kurikulum yang cukup sering terjadi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya ya perubahan kurikulum
kita ini, di negara kita nih, memang diperlukan itu biar nih agar apa namanya, pendidikan itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu ya. Terus pertanyaan terakhir nih Bang ya. Jadi menurut Abang dari aspek apa dari sistem pendidikan pendidikan negara lain yang layak diadaptasi di Indonesia? Kalau menurut saya ini ya, Indonesia itu bisa Indonesia itu dapat mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Itu biasanya berpusat pada ini siswa. Terima kasih buat Bang Andrew buat kesempatannya yang telah mau meluangkan waktu untuk diwariskan oleh kami. Kamu? Oke guys, sekian video perbincangan kami dengan narasumber kami yang ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're